Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Igede Aditya Warman. Hari ini saya akan melakukan analisis laporan keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau dengan kode saham ICBP. Ini dia profil singkatnya dari industri tersebut dengan nama perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur, bergerak di bidang industri konsumsi, consumer good dengan produk utamanya ada dari mie instan seperti contoh Indomie, Dairy, penyedap makanan, bumbu racik, dan nutrisi makanan khusus seperti Promina, Sun, dan minuman. Untuk tahun berdiri dari 2009, dari hasil pemisahan dari Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kantor pusat berada di Jakarta. Induk usahanya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan bursa pencatatannya itu di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ICBP. Kepemilikan mayoritasnya itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan pangsa pasarnya itu sebagai salah satu pemimpin pasar makanan olahan di Indonesia. Pendapatan utamanya itu dari penjualan produk konsumsi tersebut dengan pangsa ekspor Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, ini industri overview-nya dengan laporan keuangan dari annual report sebelum kita mulai masuk ke pembahasan rasio. Nah, di sini kita ketahui bahwa ICBP itu setiap tahun itu keuangannya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, sesudah itu kita akan mulai masuk ke rasio dan mulai pembahasan rasionya. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Nah, bisa dilihat dari sini rasio likuiditas itu berdasarkan pada grafik likuiditas ICBP itu menunjukkan kinerja yang konsisten lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Hal ini tercermin dari current ratio-nya, yaitu meningkat dari angka 3,51 ke 4,09. Sedangkan dari rata-rata industri sejenisnya malah malah terjadi penurunan dari 2,96 menjadi 2,9. Nah, arah kenaikan ini mem- memperkuat posisi likuiditas ICBP yang semakin kuat karena perusahaan mampu meningkatkan kapasitas aset lancarnya untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Namun trennya berbeda pada dilihat dari collection period. ICBP mengalami perpanjangan waktu penagihan dari 37,3 di tahun 2023 menjadi 38,7 di tahun 2024. Sedangkan rata-rata industri yang relatif itu di kisaran 33,55 hingga ke 33,99. Kenaikan collection period ini menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena menandakan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi piutang, mohon maaf, menjadi kas. Jika terus seperti ini, kondisi ini akan menekan arus kas yang masuk, mengindikasikan adanya potensi efisiensi dalam manajemen piutang. Kedua, ada rasio solvabilitasnya. Itu bisa dilihat tren solvabilitas ICBP itu dapat diukur dari dua, yaitu debt to equity ratio dan time interest rate. Memperlihatkan pergerakan yang menarik bila membandingkan rata-rata dari 2023 dan 2024. Seperti contohnya, debt to equity ratio itu dari ICBP turun dari 0,92 menjadi 0,88 di tahun 2024 yang menunjukkan adanya perbaikan struktur pendanaan melalui pengurangan ketergantungan terhadap hutang. Meski demikian, posisinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri yang stabil di level 0,75. Dengan kata lain, meskipun tren debt to equity ratio-nya ICBP menurun, struktur modalnya akan tetap lebih agresif daripada pesaing. Nah, berbeda dengan time interest earned-nya, menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Time interest earned dari ECBP merosot dari 7,11
kali di tahun 2023 menjadi 3,84 kali di tahun 2024. Nah, ini kemampuan perusahaan untuk menutup beban bunga dengan laba operasional semakin berkurang. Walaupun masih dalam batas aman, tren ini mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap risiko gagal bayar bunga. Kondisi ini semakin kontras dibandingkan dengan rata-rata industri di mana term interest earned-nya itu mengalami lonjakan signifikan di 28 kali di 2023 menjadi 2.870 kali di 2024. Kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan laba operasional atau penurunan beban bunga. Nah, selanjutnya ada untuk rasio probabilitasnya sendiri. Berdasarkan tren probabilitas pada grafik, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kinerja ICBP dengan rata-rata industri yang sejenis, yaitu dari sisi profit margin maupun net profit margin. Pada gross profit margin, ICBP menunjukkan tren yang relatif stagnan, yaitu 37% pada 2023 dan 37,04 pada tahun 2024. Meski stabil, angkanya masih tertinggal jauh dari rata-rata industri yang justru mengalami kenaikan 46,70% menjadi 47,82% pada periode yang sama. Dan ini menegaskan bahwa beban pokok penjualan ICBP lebih tinggi dibanding dengan pesaing, sehingga efisiensi produksi atau pengenalan biaya langsung belum sebaik rata-rata industri. Sebaiknya, tren net profit margin memperlihatkan hasil yang sangat positif. ICBP berhasil mencatatkan margin bersih sangat tinggi, yaitu 58,84% di tahun 2023. Meski sedikit turun menjadi 54% di tahun 2024, tetap jauh melampaui dari rata-rata industrinya yang berada di kisaran 30,18% hingga 29,58%. Tren ini menunjukkan bahwa ICBP memiliki keunggulan di dalam pengendalian biaya non-produksi, beban bunga, maupun memanfaatkan sumber pendapatan lain. Laba bersih yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan kompetitor. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Itu dari kesimpulannya, kinerja keuangan ICBP dalam periode 2023-2024 menunjukkan tren yang beragam. Dari sisi likuiditas, perusahaan dalam kondisi sangat kuat dengan current ratio yang meningkat jauh di atas rata-rata industri yang sejenis, maupun efisiensi penagihan hutang menjadi titik lemah karena collection period cenderung lebih panjang. Dari sisi solvabilitas, terdapat perbaikan kecil pada struktur pendanaan melalui penurunan debt equity ratio dan penurunan ten interest earned. Menurunnya kemampuan perusahaan dalam menutup beban bunga dari laba operasional sehingga resiko keuangan relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitor industri. Dari sisi profitabilitas, ICBP masih menghadapi kendala pada gross profit margin yang stagnan dan lebih rendah dari rata-rata industri, menandakan efisiensi produksi yang belum optimal. Namun keunggulan nyata ternyata pada net profit margin yang jauh melampaui rata-rata industri, menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat baik mengelola biaya non-produksi, beban bunga, serta memaksimalkan pendapatan lainnya. Dan rekomendasi dari saya, IJBP sebaiknya fokus pada peningkatan efisiensi operasional, khususnya mengendalikan beban pokok penjualan agar gross profit margin dapat lebih mendekati standar industri. Selain itu, perusahaan perlu memperbaiki manajemen piutang dengan memperketat kebijakan kredit, mempercepat sistem penagihan untuk mencegah potensi gangguan arus kas. Nah, bagi investor yang ingin berinvestasi ke perusahaan ini, kinerja ICBP tetap menarik karena profitabilitas yang bersihnya yang tinggi, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah meskipun menghadapi tekanan pada margin kotor. Stabilitas likuiditas yang kuat juga menjadi faktor positif bagi keamanan jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang saya buat. Sekian, terima kasih.